Selamat berjumpa para sahabat Nadi yang terberkati. Bagaimana kabar hari ini? Pada hari Minggu 8 Desember 2024, pada hari Minggu Advent yang kedua, kita bersama-sama membuka hati untuk menyambut sabda ilahi yang menjadi nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Suara kebenaran, suara kenabian. Para sahabat Nadi yang terberkati, sosok Yohanes Pembaptis sangat fenomenal. Hidupnya dilatar belakangi oleh situasi padang gurun, tanah yang tandus, dan suplai air yang sangat terbatas. Kondisi itu menjadi simbol kehidupan yang keras, penuh perjuangan dan pergumulan, sekaligus sebuah perjalanan untuk mati raga atau melakukan penyangkalan diri dalam rangka menggapai kesucian hidup. Tak tergantung pada alam, tetapi semata-mata pada Allah, Sang Pencipta alam semesta ini. Dengan kekuatan hidup spiritualnya, Yohanes Pembaptis diutus untuk mengemban misi mulia. Ia hadir sebagai pembuka jalan bagi Tuhan dengan mempersiapkan batin bagi umat yang merindukan kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus. Untuk melakukan misi itu, Yohanes sebagai seorang nabi memberitakan kebenaran. Ia mewartakan pertobatan. Dia menjadi penyambung lidah Allah, lidah yang mengajak umat untuk menikmati rahmat dengan pertobatan. Mengapa? Karena manusia mesti berbenah diri dan bertobat dari semua kesalahan, kerapuhan manusiawi, dan keterbatasan, sehingga siap menyongsong kedatangan Sang Mesias. Oleh karena itu, Yohanes berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Pesan Yohanes sangat jelas. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Jalan merupakan simbol mendalam dari pesiarahan dan dinamika hidup kita sebagai manusia. Kehidupan kita perlu kita baharui, khususnya selama masa Advent ini. Jalan hidup kita yang bengkok atau berkelok-kelok oleh ketidaksetiaan, kedengkian, kepalsuan, egoisme, ambisi pribadi, atau keinginan daging perlu diluruskan dengan melakukan pertobatan hati dan pembaharuan pikiran serta perubahan arah hidup. Itulah metanoia. Kalau sebelumnya hati dan hidup kita hanya terarah pada urusan duniawi, kini mari memberinya visi surgawi dan gizi rohani dengan hal-hal spiritual dan kekal. Kalau sekiranya selama ini kita hanya mencari kepuasan diri atau kemakmuran keluarga semata-mata, kini kita diajak untuk menyangkal diri, berbagi dan peduli dengan saudara-saudari yang kecil, yang kesepian, sakit atau lansia, dan bahkan hidup dalam situasi miskin. Para sahabat yang terberkati, Yohanes Pembaptis telah berseru dengan suara nyaring. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Inilah seruan kenabian Yohanes yang ditujukan bagi kita kaum beriman yang merindukan kedatangan Mesias, dan kini menyiapkan hati dan diri kita melalui masa Advent ini. Maka kita diajak untuk menimbun lembah kemalasan kita, rasa minder, dan mungkin gejala patah semangat atau hidup tanpa harapan di tengah godaan dan tantangan gurun kehidupan ini. Kita mungkin terkadang hidup tanpa doa atau berdoa tapi tanpa didasari iman. Selain itu, kita juga diajak untuk meratakan gunung kesombongan kita, kedengkian, harga diri atau prestise yang semu,
dan ambisi duniawi semata. Dengan pertobatan total, dengan pembuaran hati dan akal budi serta seluruh hidup kita akan sanggup melangkah di jalan yang rata, jalan yang lurus, jalan kedamaian, jalan yang benar, jalan keadilan, jalan persaudaraan dan solidaritas. Oleh karena itu, dengarkanlah suara kebenaran, tanggapilah seruan kenabian Yohanes Pembaptis, maka dengan hati suci murni dan tak bercacat, kita semua bersuka cita menyongsong pesta kelahiran Yesus Kristus, Sang Mesias. Selamat berminggu, salam sehat, salam nadi. Berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian, bagi anggota keluarga dan komunitas kita, bagi para sahabat sekalian.